Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara yang telah hadir bersama dengan kami pagi hari ini di Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang telah tersambung secara live streaming. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kurang dahsyat suaranya. Shalom Tiberias. Shalom. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Apapun perkara, apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi hingga pagi hari ini, mari datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang tetap percaya bahwa Tuhan Yesuslah jalan keluar bagi kita yang percaya. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari buka hatimu. Kita rindu menyembah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita undang hadirat Tuhan dengan datang bawa hati yang menyembah. Sama-sama kita satu di dalam doa saudara. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang begitu senantiasa menyertai kami Tuhan secara sempurna. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan keadaan yang begitu bersuka cita, memiliki hati yang percaya terus kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lalui, ada Tuhan yang senantiasa beserta setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh nyata, terbukti bagi kami yang datang ke tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau yang ambil alih seutuhnya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Lakukan perkara-perkara-Mu yang dahsyat Tuhan pagi hari ini. Kami nantikan Tuhan dengan hati yang terbuka, hanya untuk menyembah Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita menyembah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kami tenang sebab Tuhan hadir pagi hari ini sama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Katakan naungi Tuhan. Amin. Kami di dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Kami tenang sebab Tuhan Yesus yang pegang kendali,
percaya sama-sama bangkit berdiri saudara pagi hari ini. Angkat tanganmu, katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang Tuhan. Amin. Bersamamu, oh, Bapa Kau Raja atas semesta. Saya punya Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, oh, Bapa Kau Raja atas semesta. Kami tenang. Mari dengan imanmu sama-sama. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Hanya bagi Engkau Tuhan kami memuji, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat, kami bersyukur Tuhan. Mari sampaikan kepada Dia saudara dengan tangan yang terangkat. Bebaskan roh, bekerjalah Roh Kudus. Kami katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau besar berkuasa. Dalam nama Yesus terjadilah Tuhan setiap janji-Mu, setiap kuasa-Mu di antara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah hebat kekuatan yang terikat. Terima kelepasan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun badai kami tahu dan percaya kemenangan jadi milik setiap kami yang berseru pagi hari ini. Haleluya, oh Tuhan, shalalalah Tuhan, Kau Allahku besar. Engkau dahsyat Tuhan melawan, Engkau dahsyat Tuhan mengurapi setiap kami di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terus angkat syukurmu saudara pagi hari ini. Pejamkan matamu, fokus menyembah, angkat kedua tanganmu. Mari sama-sama percaya Tuhan yang jamin kita terima kemenangan. Tuhan yang jamin kita terima keselamatan dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus berdoalah saudara. Engkau bebas di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, berdoa. Naikkan setiap pokok doamu, minta ampun sama Tuhan pada kesalahan. Percaya kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau disambut Tuhan di hati setiap kami yang datang Tuhan, anak-Mu yang Kau kasih. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saudara.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship. Amen. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship you, God. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Hai jiwaku pagi hari ini, mari menyembah. Tanggalkan bebanmu saudara sama-sama. Sing like never before. Amen. Yes, I worship. Terus sembah dia saudara. Sama-sama katakan gereja Tiberias. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship. Lebih dahsyat lagi saudara. Bagi Tuhan mau katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Katakan di harapan Tuhan. Yes. Oh my soul, I worship Your holy name. Dengan tangan yang terangkat, dengan suara yang lantang, sama-sama katakan bless the Lord. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never. Terima kasih Tuhan. Amen. I worship Your holy. Mari sehati dan sepakat dengan pujian sama-sama katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Kuasamu menjamah Tuhan. Kuasamu bekerja. Jangkau mereka Tuhan. Sebab jiwa kami berseru. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan sekali lagi bersama-sama bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship You God. Amen, amen. I worship You God. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang karena kami percaya. Kami datang karena kami tahu kebenarannya. Tuhanlah yang pegang kendali. Terimalah ini Tuhan Yesus. Karena pujian, syukur bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Pagi ini menjadi pagi yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah terima kekuatan. Yang terikat terima kelepasan. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan pagi hari ini. Engkau yang percaya. Engkau yang siap lebih lagi menyembah Tuhan. Sama-sama katakan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih.
Tuhan yang Allah. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Pagi hari yang indah ini, oleh darah anak domba, setiap kita diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dengan imanmu iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari umat-umat pemenang sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, semua iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak, Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Seberapa di antara kita yang percaya kita menyembah Tuhan Yesus, Dia Raja Maha Besar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Come on. Inilah pujian kami Tuhan bagi Raja di atas segala raja. Come on. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Gereja tidak lihat semuanya. Raja Maha Besar, Datang menyembah Dia, Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Come on. Mari datang menyembah Dia, Yuk, sama-sama kita katakan, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. yuk sama-sama Tuhan. Raja Maha Besar, Come on. mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Sama-sama kita katakan, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, menyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Katakan Dia pencipta. Maha. Lebih sungguh lagi yuk. Dia pencipta dunia
dinding yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, menyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita punya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, amin. Amin. Dia Allah yang dahsyat, Dia sanggup menyembuhkan setiap kita semua, Dia sanggup memulihkan setiap kita semua, bahkan Dia teramat sanggup untuk memberkati setiap kita semua, amin. Yang Amin. percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu saya akan bacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala dengan judul Mengalahkan Kesombongan. Romawi 1, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di surga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk surga. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga siapapun yang belum punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Romawi yang kedua, mengalahkan kesombongan. Bagaimana kita harus bisa mengalahkan kesombongan? 1. Kita harus menyadari Tuhanlah yang besar dan bukan kita. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kita banyak memiliki kekurangan. Seharusnya kita tidak menjadi sombong dan banyak bersyukur atas apa yang kita bisa lakukan. Karena Tuhanlah yang memilih kita. Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita, maka kita bisa melakukan kebaikan. 2. Kita harus menyadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 7. Setiap harta, talenta, kesempatan, kebisaan, kemampuan yang kita miliki adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Karena itu, kita harus bersyukur dan menggunakannya sebaik mungkin, bukan malah menjadi sombong. Kita harus menyadari semua yang kita miliki itu dapat lenyap kapan saja. Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberi, dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil. 3. Kita harus menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Kita harus senantiasa membaca firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita dapat mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak berada di luar kontrol Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang mengkehendaki kita berbuat ini dan itu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan peduli dengan kita. Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan 14. 4. Kita harus merendahkan hati selalu di dalam hidup ini. Lukas 14 ayat 11.
dan 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Pada dasarnya, naluri manusia inginnya dipuji, dihormati, dilihat, diperhatikan, dan tidak mau direndahkan. Kerendahan hati adalah hal bijak, di mana kita tahu bahwa kita akan memposisikan diri kita sama dengan yang lain dan tidak merasa lebih tinggi dan hebat dari yang lain, dan kita akan menghargai orang secara tulus. Orang rendah hati mau belajar dan diajar dalam sekolah kehidupan ini, dalam interaksi dengan sesama. Amsal 27 ayat yang ke-17, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan Yesus sendiri yang merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Romawi yang ketiga, di dalam hidup ini, mari kita selalu berjaga-jaga, karena hidup ini hanya satu langkah jaraknya dari maut. Tuhan yang memperingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita ini di bumi hanya sementara. Kita tidak mengetahui kapan kita mati. Kita tidak mengetahui kapan kita masuk alam roh. Dalam hidup ini kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, bahkan terpanjang, yang tanpa batas. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir dalam dosa. Satu, ingat, kita bisa tiba-tiba mati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Firman Allah berkata, hidup kita seperti uap yang tiba-tiba bisa lenyap ditelan api neraka bila terlambat bertobat. Lukas 13 ayat yang ketiga. 2. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 3b diingatkan demikian, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. 3. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, apa gunanya mempunyai dunia beserta isinya tetapi kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. 4. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Maka penting agar kita selalu berjaga-jaga dan terdaftar menjadi warga surga. Doa penutup, mari kita bertobat, hidup yang suci. Mari kita hidup dalam pertobatan, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga surga. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami ya Bapa, dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Tolong jamah setiap kami ya Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku, tak ku berhenti memuji
lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, dengan segenap hatimu sama-sama. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Oh Yesus jamah, Yesus jamah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Para yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniat Tariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau kami ada sebagaimana adanya, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus semua. Kami pagi ini berkumpul di Gereja Nias dan baik pun lewat live streaming untuk anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus. Berkati kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi penuhi dan roh jiwa dan tubuh kami ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan berikan pasukan malaikat-Mu menjagai kami ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun yang diberitakan pagi ini berasal daripada Engkau. Berikan Tuhan Yesus Roh Kudus lebih dulu bekerja, Roh Kudus lebih dulu berbicara. Biarlah pemberitaan firman ini akan membangun iman dan juga menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan dan kita semua baik-baik saja dan kita semua dalam keadaan luar biasa. Amin saudara sekalian. Ya. Hari ini saya akan membawakan tentang bagaimana kita meredam kemarahan ya saudara sekalian. Sebagai manusia, setiap orang pasti bisa marah saudara sekalian. Marah bisa disebabkan oleh karena tersinggung, difitnah, dikritik, dicela, tidak dipercaya saudara. Dan kemudian kita menghadapi orang yang melanggar etika dan juga kecewa saudara sekalian. Sebagai manusia yang tidak sempurna ya kita bisa marah. Tuhan Yesus pun pernah marah saudara sekalian. Waktu bait Allah di halamannya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak beribadah saudara sekalian. Yaitu mereka berdagang. Kita lihat ya, saya bacakan dulu di Markus 11 ayat 15-17. Aristo, boleh bacakan deh Aristo. Markus 11 ayat 15-17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya.
Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa di Markus 11 ayat 15-17, bagaimana Tuhan Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi bait Allah. Saya bacakan kembali ya saudara sekalian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus marah. Yesus marah, tetapi marahnya dengan marah yang tepat ya saudara sekalian. Karena di bait Allah itu untuk orang beribadah, bukan untuk orang berdagang. Tetapi datang orang-orang yang tidak beribadah dan kemudian berdagang di halaman bait Allah. Kita lihat di sini kemarahan Tuhan Yesus mempunyai alasan yang kuat ya saudara sekalian dan signifikan. Bait Allah harusnya untuk orang beribadah ya, bukan untuk jual beli. Kemarahan Tuhan Yesus ditujukan kepada orang yang tepat, yaitu pedagang-pedagang yang jual beli di halaman bait Allah, saudara sekalian. Dan caranya Tuhan Yesus pun marah, mereka diusir dulu, yang orang yang tidak beribadah, yang berdagang itu diusir dulu keluar, dan kemudian baru Tuhan Yesus membalik-balikan kursinya dan mejanya untuk mereka tidak berdagang, artinya sudah benar-benar tidak boleh, saudara sekalian. Bahkan kemudian Tuhan Yesus mengajar, di sini katakan, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Itu Tuhan Yesus menegur ya, Tuhan Yesus marah bukannya marah-marah, tetapi Tuhan Yesus marah pun tidak bolehkan, tetapi dengan mengajar juga saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus tidak dikendalikan oleh kemarahannya, tetapi Tuhan Yesus mengendalikan kemarahannya. Sehingga Yesus usir dulu orang-orang itu. Jadi bukan dengan marah-marah yang bagaimana, tetapi dia pun kemudian mengajar saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajar, memberitakan kepada saudara bagaimana untuk meredam kemarahannya saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu ya, bahwa kita harus mengerti bahwa kalau kita marah, kita bisa berdosa saudara sekalian. Marah itu kita bisa berdosa gitu. Ya, kita buka Efesus 4 ayat 26 sampai 27, Aristo. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Ya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita marah saudara sekalian, karena dengan emosi ya saudara sekalian, maka bisa kelanjutannya jadi berdosa saudara sekalian. Ayat ini katakan mengapa saat marah jangan berbuat dosa saudara. Saat marah umumnya orang itu emosi tidak terkendali ya saudara. Bila kita lengah ya saudara sekalian, kita marah-marah kemudian iblis masuk yang akan menimbulkan malapetaka bagi kita dan bagi keadaan kita semua. Dan terjadilah perpecahan misalnya di rumah tangga antara suami istri, di organisasi, atau bahkan juga dimanapun kita kumpul, mungkin juga di kantor kita atau dimanapun saudara sekalian. Bila kita tidak bisa kendalikan diri. Seperti contoh di Alkitab saudara sekalian, yang mana Kain, Musa, Absalom, dan Saul mengalami itu marah, terjadilah malapetaka. Ya contoh dari Kain saudara sekalian, saya ambil contoh. Aristo bacakan Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, Aristo. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Ya, ini kejadian Kain, saudara sekalian, di Kejadian 4 ayat 6-7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itulah saudara sekalian, makanya di ayat di poin pertama ini, saudara sekalian, bahwa kalau kita marah kita bisa berdosa. Karena kalau marah kemudian kita ikuti dengan tindakan, saudara sekalian, seperti Kain ini, dia tidak dapat menguasai dirinya. Tuhan Yesus sudah katakan dosa sudah mengintip di depan pintu karena dia marah. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habil diterima oleh Allah. Dan kemudian dia sangat marah dan dia sampai membunuh Habil. Nah itulah, kalau marah kemudian diikuti dengan tindakan, saudara, bahkan bisa sampai membunuh. Ya, marah boleh, tapi cukup dalam hati, sehingga tidak direalisasikan ya saudara sekalian, tidak dijadikan lah gitu. Misalnya marah, kita marah, awas loh nanti saya balas, awas loh nanti saya pukul dia, atau dan kemudian itu jangan direalisasikan. Ya saudara sekalian, seperti di Mazmur 4 ayat 5 katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Seulangi sekali lagi, Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya saudara, jadi kalau kita marah kadang-kadang marah juga ada marah yang baik, ada yang marah yang tepat saudara sekalian, tapi ada juga marah yang menggebu-gebu di dalam hati, jadi kemudian kita marah sekali, dendam, dan kemudian kita realisasikan dengan tindakan. Nah itu jadi berdosa saudara sekalian. Kita harus keluarkan kata pengampunan dan maaf, maka hati kita akan tenang saudara sekalian. Jadi itu yang paling baik, yaitu kita kalau marah kita harus menguasai diri, yaitu kita mengeluarkan kata pengampunan dan maaf saudara sekalian. Dan amarah perlahan akan hilang saudara. Dan kita akan keluar dari tekanan jiwa saudara sekalian. Jadi hal yang pertama bagaimana kita meredam kemarahan adalah satu, kita harus mengerti bahwa marah kita bisa jadi berdosa saudara sekalian. Sekarang kita buka di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Aristo, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara sekalian, perbuatan daging yang salah satunya adalah amarah. Di firman Tuhan ini katakan bahwa ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal yang kedua yang kita harus tahu dan mengerti, ya saudara sekalian, untuk kita meredam kemarahan yang kedua adalah kita berdiam diri dan kemudian beri ruang kepada Roh Kudus atau kesempatan kepada Roh Kudus untuk menguasai kita. Dengan berdiam diri, kita
mengeluarkan kata-kata maafkan dan memberikan Roh Kudus untuk menguasai, bekerja dan menguasai kita dan menutup ruang gerak dari kuasa jahat menguasai hidup kita, saudara sekalian. Jadi kita dengan berdiam diri, kita dapat memberikan kata maaf dan kemudian juga memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai kita. Kemarahan adalah suatu dosa, bila direalisasikan seperti Kain tadi, maka akan berbuahkan dosa, saudara sekalian ya. Mari amarah diganti dengan buah-buah roh, saudara. Maka kita akan memperoleh sukacita. Ya, kita akan tenang, yang penuh dengan Roh Kudus, memenuhi hidup kita dan kuasa Tuhan yang akan menguasai kita dan memimpin kita ke jalan yang benar. Seperti dikatakan di Galatia 5 ayat 22-23 yaitu, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi marilah kita amarah kita gantikan dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara sekalian. Jadi dalam kita meredam amarah, untuk sejenak kita berdiam diri, dan kemudian kita keluarkan buah-buah roh dari dalam diri kita, yaitu 9 ini di Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Maka kita akan tenang dalam hidup kita dan Roh Kudus akan menuntun kepada kita jalan yang benar, saudara sekalian. Hal yang ketiga untuk kita meredam kemarahan, saudara sekalian, kita harus menggunakan akal budi dan maafkanlah kesalahan orang, saudara sekalian. Menggunakan akal budi dan kemudian maafkanlah kesalahan orang. Aristo tolong bacakan Pengkhotbah 7 ayat 9 dan Amsal 14 ayat 29. Aristo. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Ini dalam hati aja, jangan lekas-lekas marah. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Bayangin saudara sekalian, kalau kita lekas marah, kita atau amarah itu dikatakan menetap dalam dada orang bodoh. Jadi kita dianggap, kita dikatakan bodoh oleh Alkitab ya, saudara sekalian, firman Tuhan kalau kita gampang lekas marah, saudara sekalian. Juga Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dengan kata lain, kalau kita marah artinya kita bodoh, saudara sekalian. Maka itu poin yang ketiga saya katakan di sini, gunakan akal budi atau otak kita ya, saudara sekalian. Tuhan memberikan kita akal budi. Gunakan akal budi dan kemudian maafkanlah kesalahan orang. Amarah itu timbul sebagai akibat dari adanya pertentangan dalam hati, saudara sekalian. Amarah dapat berimbas baik atau positif jika ditempatkan pada tempat atau cara atau sasaran yang tepat dan waktu yang tepat ya, saudara. Kita semua harus dapat menguasai hati kita supaya kita dapat jadi teladan bagi sesama. Lekas marah adalah tindakan orang bodoh, Pengkhotbah 7 ayat 9 katakan tadi ya. Dan orang sabar memiliki pengertian yang besar. Di Amsal 19 ayat 11 dikatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal 19 ayat 11 katakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi akal budi itu penting, saudara sekalian. Jadi waktu kita mendapat masalah yang membuat kita mau marah ya, atau ya misalnya suami istri atau keluarga atau di kantor atau di organisasi atau dimanapun, saudara sekalian, penting kita menggunakan akal budi. Kita menjadi orang yang sabar ya, saudara, panjang sabar, dan kemudian kita dapat menguasai diri ya, dan kita
Gunakanlah akal budi dan maafkan pelanggaran orang, saudara sekalian. Sebab akal budi dalam kita akan membuat kita panjang sabar dan mampu memaafkan pelanggaran. Amsal 12:16 juga dikatakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara, jadi dengan kata lain, kalau marah itu Alkitab katakan kita bodoh, saudara sekalian ya. Gitu. Bodohlah orang yang menyatakan atau sakit hati gitu ya. Jadi jikalau ada orang mencemooh kita, saudara sekalian, dan menyakiti kita, kita adalah orang yang bijak kalau kita memaafkan pelanggarannya, saudara sekalian. Kalau kita mengabaikan cemooh itu, saudara sekalian. Jadi dengan kata lain, kita ya harus sabar dan menggunakan akal budi, otak kita, saudara sekalian, bahwa kita dapat menguasai diri untuk menahan, untuk tidak menjadi marah-marah kembali, saudara sekalian, jika ada orang menyakiti kita atau membuat masalah terhadap kita. Ya saudara sekalian, jadi kalau kita marah, ya saudara sekalian, Alkitab katakan kita dianggap orang bodoh, saudara sekalian. Kita baca sekarang Aristo, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, saudara. Ayat ini dikatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat yang harus kita lakukan kalau untuk kita meredam kemarahan, yaitu yang keempat, kita lambat untuk berkata-kata. Jangan cepat menjawab, jangan cepat berkata-kata. Pikir, pakai akal budi, lambat. Bahkan kalau bisa diam, saudara sekalian. Lambat untuk berkata-kata. Kita orang Kristen harus bijak dalam berkata-kata. Berpikir sebelum mengucapkan sesuatu, apalagi bila sedang dalam masalah atau dalam emosi, ya saudara sekalian ya. Di Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8 katakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, saudara. Marah itu adalah emosi yang dapat berdampak kepada rumah tangga antara suami istri, kepada di organisasi atau di kantor atau dimanapun berada. Juga berdampak kepada kerohanian kita, saudara sekalian. Marah itu tidak salah bila dilakukan misal marah terhadap dosa atau terhadap perbuatan iblis, ya saudara sekalian. Kita marah, dan bukan orang yang kita marahi tetapi perbuatannya, saudara sekalian. Ya, tetapi jangan marah-marah, ya saudara sekalian, dan jangan marah juga jangan lama-lama, dan jangan berkata-kata yang pedas, ya saudara sekalian. Itu menyakiti dan membuat luka kepada orang lain, saudara. Tetapi masalah timbul ketika kita menggunakan marah untuk kita membalas dendam atau melampiaskan kekesalan kita, saudara sekalian. Seperti di Yakobus 3 ayat 6-8, Aristo boleh dibacakan, Yakobus 3 ayat 6-8. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang-binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia.
Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Demikian firman Tuhan. Nah, ini saudara sekalian ya, dosa karena lidah ya saudara sekalian. Yakobus 3 ayat 6-8, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi, nah ini, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Artinya kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Lidah ini saudara sekalian kecil, tetapi seperti api ya saudara sekalian. Begini. Ucapan yang buruk atau kasar akan menghancurkan dan merupakan akar dari banyak masalah saudara sekalian. Untuk mengatasinya, marilah kita mempunyai sifat-sifat kasih saudara sekalian. Untuk mengatasi supaya kita misalnya dalam waktu ada pertengkaran atau pertikaian mungkin antara suami istri atau keluarga atau di kantor atau dimanapun saudara sekalian dalam organisasi, jangan keluarkan kata-kata yang pedas saudara sekalian. Kalau ada orang yang menyakiti atau mengatakan apa-apa, jangan balas saudara sekalian, berdiam dirilah dan kemudian mikir ya, terus pakai akal budi dan berikan ruang kepada Roh Kudus. Dan untuk kita dapat memaafkan saudara sekalian orang itu, memaafkan kesalahannya saudara sekalian. Tuhan Yesus telah lebih dahulu meneladani kepada kita bagaimana untuk lemah lembut ya, dan betul-betul kasih kepada orang. Seperti di Efesus 4 ayat 31-32, Aristo tolong bacakan untuk mengatasi ini, Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 31-32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi untuk mengatasi saudara sekalian, untuk kita tidak mengucapkan ucapan yang buruk atau kasar, yang menghancurkan segala sesuatu dan yang merupakan akar dari banyak masalah saudara sekalian karena ucapan yang kasar dan buruk itu. Tapi kita hendaklah, dikatakan di sini, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan Tuhan Yesus telah terlebih dahulu meneladaninya dan melakukannya kepada kita saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian dalam meredam kemarahan ya saudara sekalian, bagaimana kita dapat meredam kemarahan. Hal yang nomor satu, kita harus mengerti bahwa kalau kita marah kita bisa berdosa. Hal yang kedua, untuk meredam kemarahan saudara sekalian, kita berdiam diri dan beri ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai kita. Hal yang ketiga, saudara sekalian, kita gunakan atau pakai akal budi kita gitu, dan maafkanlah pelanggaran orang atau kesalahan orang. Dan yang keempat, saudara sekalian, untuk kita dapat meredam kemarahan, kita sedang dalam masalah itu, kita lambat untuk berkata-kata, bahkan kalau bisa seperti tadi berdiam diri. Tapi kalau harus pun menjawab, lambatlah dalam berkata-kata, jangan berkata-kata yang kasar saudara sekalian. Dan inilah yang saya sudah jalani, biasanya yang
sering terjadi kemarahan dari konseling-konseling yang saya lihat, yang saya alami dan juga yang saya layani saudara sekalian, itu semuanya bersifat kemarahan dan dendam ya saudara. Umumnya ya orang tua anak, suami istri, atau ya dalam kantor atau dalam organisasi atau apalah, bisa aja terjadi antara siapa saja saudara sekalian. Tetapi yang paling banyak juga ya keluarga ya saudara, terutama suami istri. Ya, saya dengan Pak Pariaji almarhum saudara sekalian berumah tangga. Pak Pariaji, saya waktu itu masih muda sekali, umur 20-an ya saudara sekalian, 21-22 tahun. Yang mana waktu baru menikah, Pak Pariaji memberikan peraturan yang ditulis di atas materai ya saudara sekalian ya. Gitu, antara lain satu, tidak boleh marah ya. Tidak boleh marah. Kalaupun ada yang marah, kalau ada yang marah, artinya kalau marah tuh bicara baik-baik ya, tetapi kalaupun ada yang marah dan marah benar, harus mau dicopot bajunya. Itu harus dalam perjanjian di atas materai. Dan itu baku ya, Pak Pariaji harus tanda tangan ya, Pak Pariaji tanda tangan, saya juga tanda tangan. Meskipun saya nggak ngerti, apa sih gitu, masa iya sih gitu baju dicopot gitu. Ya sudah. Tapi ya dengan berjalan waktu yang namanya baru menikah ya Pak Pariaji masih sibuk kerja, saudara sekalian pulang malam karena masih di pemerintahan bekerjanya, dan kemudian ya kalau belum selesai acara-acara atau urusan-urusan di kantor ya pulang malam. Jadi saya sendirian di rumah saudara dengan pembantunya Pak Pariaji, dan kemudian jadi saya kesal ya. Karena kan saya biasa di rumah ada adik-adik saya, kita bercanda-bercanda, begitu menikah saya sendirian di rumah kalau udah malam. Nah kemudian Bapak Riji pulang, marahlah saya, kok begini sih, kalau begini terus saya bisa ngomong sama tembok ini, saya bilang gitu. Nah sekali dia Bapak Riji diam, tidak bertindak. Yang kedua kali, ketiga kali, nah kan itu ada perjanjian kata Bapak Riji, siapa yang marah harus dibuka bajunya. Dicopot bajunya. Jadi saya lari saudara sekalian, saya lari dikejar saudara. Dan karena saya marah memang gitu, ngambek lah gitu. Dan kemudian dikejar, jadi tarik-tarikan ya saudara sekalian, mau dibuka baju saya dan tarik-tarikan, tapi jadinya bukannya marah atau nangis saya, tapi malah jadi ketawa saya saudara sekalian. Jadi lucu gitu ya gitu. Akhirnya ya saya pikir percuma deh saya marah, juga nggak kasih jalan keluar gitu. Nah, tapi karena saya pihak yang sendiri gitu ya, Bapak kan sibuk ya kerjanya gitu. Jadi saya di rumah ya untuk melampiaskan marah saya, saudara, saya kalau Pak Pariaji pulang misalnya udah jam 11 gitu malam, misalnya ada acara kenegaraan atau apa gitu ya, terus saya ngumpet di dalam lemari, saudara sekalian. Kebetulan emang rumahnya itu tadinya guest house ya saudara sekalian, jadi banyak kamar, ada 11 kamar dan banyak lemari. Jadi saya ngumpet di kamar yang bukan tempat tidur kami gitu ya. Jadi ya Pak Pariaji cari serumah dengan pembantu. Enggak non, ada kata pembantu gitu. Mana non, mana aku nggak ada kata Bapak gitu. Saya dulu karena masih muda jadi dipanggil non ya saudara sekalian. Ada non, ada, nggak keluar kok Pak gitu. Nah terus dicari lah saya. Nah saya ngumpet di lemari saudara sekalian. Dan kemudian akhirnya mungkin dilihat semua kamar tidak ada saya, akhirnya mulailah dibuka satu-satu lemari. Pas masuk di kamar yang saya sembunyi itu saudara sekalian, betul. Pak Pariaji buka lemari. Nah waktu Pak Pariaji buka lemari, saya kagetin Pak Pariaji, dar, saya bilang gitu. Jadi Pak Pariaji loncat ke belakang saudara sekalian, terkejut. Nah puaslah saya gitu, saya dapat melampiaskan kemarahan saya dengan mengagetkan Pak Pariaji. Begitu saya jadinya. Jadi bukannya kita marah-marah, tetapi saya melampiaskan marah saya atau kesal saya kagetin Pak Pariaji saudara. Atau saya ngumpet di mana gitu, di balik pintu atau di mana, nanti saya kagetin gitu saudara sekalian gitu. Jadi Pak Pariaji terkaget ya, terkejut. Jadi ke belakang gitu ya, jadi goyang badannya gitu. Ya itu akhirnya Pak Pariaji ngerti, oh kalau dikagetin tuh saya lagi marah gitu. Tapi akhirnya
ya dengan lahirnya anak-anak, dengan ya kemudian saya juga makin dewasa, akhirnya ya jadi kami damai-damai saja, dan puji Tuhan sampai puluhan tahun, kalaupun ada masalah saudara sekalian yang diselesaikan dengan baik-baik. Memang Pak Pariaji, kita sebagai istri harus tunduk dan patuh pada suami saudara sekalian ya. Jadi saya memang tunduk patuh sama Pak Pariaji. Jadi apapun yang ada di Pak Pariaji saya ikuti. Jadi tidak pernah ada masalah di diri kami saudara sekalian. Jadi dari saya tidak pernah ada masalah ya. Kemudian saya tunduk saudara sekalian gitu. Jadi sampai Pak Pariaji pulang ke sorga, ya kami baik-baik saja saudara sekalian. Kami saling menyayangi, saling mencintai. Ya, saya bersyukur Pak Pariaji adalah seorang suami yang baik, ayah yang baik, dan hamba Tuhan yang baik, yang mencintai gereja, mencintai jemaatnya, dan kemudian juga sangat mencintai Tuhan. Dan saya bersyukur menjelang akhir hidupnya, Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada Pak Pariaji, kapan Pak Pariaji mau pulang, kapan Pak Pariaji kembali ke sorga, maka beliau sudah siap. Dan tidak ada sakit penyakit ataupun apapun yang berat saudara sekalian, tetapi tenang, damai, dan ya kami yang ditinggalkan, yang terkejut, meskipun kami tahu ya memang Pak Pariaji sudah mendapatkan mimpi, dapat jubah ke surga, tetapi ya dari pihak saya pikirkan itu nanti gitu, pastilah semua orang pasti akan pulang ke surga. Tapi saya tidak menyangka bahwa masanya pada waktu itu saudara sekalian bulan Mei, ya tanggal 5. Ya, itulah saudara sekalian, marilah kita di dalam hidup, dalam berumah tangga ataupun dalam bermasyarakat, baik di gereja, baik di pelayanan, baik di kantor, baik di organisasi atau dimanapun saudara sekalian, baiklah kita dapat menguasai diri kita, yaitu kita meredam kemarahan saudara sekalian ya. Yang nomor 1, kita harus tahu dan mengerti bahwa kita kalau marah, kita bisa berdosa kalau dirasasikan dengan perbuatannya saudara sekalian. Karena kalau marah sebenarnya kita diam, dan tadi firman Tuhan katakan, diamlah di atas tempat tidurmu, itu ya. Dan kemudian kalau gitu diam kan bisa hilang saudara sekalian. Jadi yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa kita marah, kita bisa berdosa. Yang kedua, ya, kita berdiam diri dan memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai kita. Yang ketiga, kita harus gunakan akal budi kita dan maafkanlah pelanggaran orang atau kesalahan orang. Yang keempat, saudara sekalian, kita dalam meredam kemarahan, hendaklah kita lambat untuk berkata-kata. Ya, demikian saudara sekalian, marilah kita semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup menjadi pelaku daripada firman, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita selalu dalam penyatuan dengan tubuh dan darah Yesus, dan selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi diri kita saudara sekalian, dan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian, dan kita berjuang dalam hidup ini untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, supaya jangan sampai terhapus dan kita dapat mencapai sorga. Demikian saudara sekalian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita semua, saudara, mari kita semua meredam kemarahan. Amin. Saudara, memang fakta bahwa banyak orang hari ini hidup dalam kemarahan. Jadi itu semua akibat situasi dunia yang semakin berat, situasi hidup yang semakin sulit, kesulitan di mana-mana, tekanan hidup itu begitu
besar saudara, sehingga membuat orang mudah marah. Tapi Alkitab hari ini mengajar, firman Tuhan mengajar, gembala sidang kita mengajar, mari kita meredam kemarahan. Amin. Karena tidak ada gunanya kemarahan. Siapapun saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita senantiasa diberikan kedamaian. Katakan amin. Nah saudara, tadi gembala sidang kita mengingatkan 4 hal bagaimana meredam kemarahan. Namun sebelumnya saya akan menambahkan sedikit saudara, bahwa kita harus mengerti dulu saudara tentang kemarahan. Jadi sekali lagi sebelum kita lebih lanjut belajar tentang kemarahan saudara, kita harus mengerti dulu tentang kemarahan. Saya pelajari tadi dari khotbah gembala sidang kita bahwa ada 2 jenis kemarahan. Sekali lagi dari khotbah tadi Ibu Gembala ada 2 jenis kemarahan. Yang pertama adalah kemarahan untuk menyatakan kebenaran. Boleh dimunculkan? Yang pertama adalah kemarahan, ada 2 jenis kemarahan. Yang pertama adalah marah untuk menyatakan kebenaran. Tadi dibaca oleh Pendeta Aristo Markus 11, 15, 17, Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang berdagang, orang-orang yang menukar duit di bait Allah. Nah, ini adalah marah untuk menyatakan kebenaran. Jadi nggak apa-apa kalau marah untuk menyatakan kebenaran, saudara, itu nggak apa-apa, justru harus dilakukan. Lalu yang kedua, jenis kedua dari kemarahan adalah marah karena dikuasai kebencian. Nah ini yang tidak boleh, marah dikuasai kebencian, marah dikuasai oleh kepahitan. Nah ini tidak boleh saudara. Maka contohnya tadi sudah dibaca Kejadian 4, 6-7, yaitu ketika Kain benci, Kain cemburu karena adiknya Habel persembahannya diterima, maka Kain marah. Nah ini yang salah, marah karena dikuasai kebencian. Tapi marah untuk menyatakan kebenaran itu harus saudara. Dan di perjanjian lama pun ada saudara, marah untuk menyatakan kebenaran. Ketika Musa naik ke gunung Sinai saudara, menerima 2 loh batu, ternyata bangsa Israel membuat patung lembu dari emas. Kita baca bersama di dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 10. Keluaran 32 ayat 7 sampai 10. Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang apa? Besar. Perhatikan saudara, ini Tuhan lagi marah. Musa lagi di Gunung Sinai menerima perintah Tuhan, menerima 2 loh batu. 2 loh batunya Tuhan yang tulis langsung. Musa lagi di Gunung Sinai di atas, bangsa Israel di bawah gunung, di kaki gunung, buat Tuhan sendiri. Bikin Tuhan sendiri. Dari apa? Dari emas, dibikin lembu. Nah Tuhan udah tahu, Tuhan marah. Sekarang Musa turun. Kamu turun, bangsa ini udah kurang ajar. Aku murka sama bangsa ini. Lalu turunlah Musa. Apa yang terjadi? Kita baca ayat 15 sampai 20. Keluaran 32. 2 sama-sama, 2, 3 ya. Setelah itu apa? Berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya, tertulis sebelah menyebelah. 16. Kedua loh itu ialah apa? Pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan siapa? Tulisan Allah, ditulis pada loh-loh itu. Ayat 17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. 18. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan,
bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka apa? Maka apa? Marahlah Musa. Siapa yang marah? Tadi sebelumnya siapa yang marah? Tuhan. Sekarang siapa yang marah? Musa. Jadi marahnya Musa ini sinkron dengan marahnya Tuhan. Terus dilemparkannya lah apa? Kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada apa yang dilempar Musa? Apa yang dilempar Musa? Dua loh batu. Siapa yang menulis dua loh batu? Tuhan. Loh, kok Musa lempar? Marah enggak Tuhan sama Musa? Marah enggak? Enggak marah. Kenapa? Karena Musa marahnya benar. Dia lagi marah sama bangsa Israel. Kenapa? Karena telah berbuat jahat. Terus ayat 20 sama-sama kita baca 2-3 ya. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh. Nah ini saudara, marah untuk menyatakan kebenaran. Jadi ada dua jenis kemarahan. Kemarahan untuk menyatakan kebenaran. Kemarahan dikuasai karena kebencian. Seorang orang tua kalau anak ya nggak belajar, anak main HP terus, anak sampai malam nggak tidur, itu benar orang tua harus marah. Amin. Nah, saya ingat almarhum Pak Paryaji sebenarnya jarang marah saudara. Tapi kalau ada orang curi, ada orang korupsi, wah saya lihat sekali itu Pak Paryaji pasti marah saudara. Dan Tuhan pun marah sama Yudas saudara, pencuri. Maka kita harus menyatakan kebenaran, katakan amin. Nah tadi Ibu Gembala sudah mengingatkan 4 cara agar kita meredam kemarahan. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kemarahan bisa membuat kita melakukan dosa atau berbuat dosa. Saya tambahkan di dalam Mazmur 37 ayat 8. Sekali lagi kita baca Mazmur 37 ayat 8. 2, 3, ya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa apa? Saudara perhatikan, berhentilah marah. Apa maksudnya kata berhentilah marah? Jadi ada yang marah disimpan, dipendam. Ini yang salah. Jadi saudara boleh marah, tapi yang salah adalah marah ketika terus marah, disimpan, dipendam. Jadi apa? Dendam. Nah itu sebabnya marah yang nggak diselesaikan, nggak dibereskan, disimpan, dipendam, itu akan mengakibatkan kejahatan. Sehingga dendam, di mana orang itu lalu saudara bisa dibunuh. Di mana orang itu saudara bisa diperlakukan jahat. Kenapa? Karena disimpan, nggak berhenti, nggak di stop. Maka yang pertama bagaimana kita meredam kemarahan. Kita harus mengerti kemarahan yang tidak diselesaikan, kemarahan yang disimpan, kemarahan yang terus menerus dipelihara, itu akan membawa kita kepada dosa, kepada kejahatan. Jadi saudara marah jangan berlarut-larut, jangan disimpan. Ibu-ibu jangan lama-lama marah. Amin. Orang tua jangan lama-lama marah. Ya kadang-kala kita bisa marah, boleh marah, tapi nggak boleh disimpan. Ada kalanya kita harus, ya misalkan kalau sudah marah sama anak gitu ya, ajak traktir makan gitu ya. Kalau marah sama istri gitu ya, ya istrinya dipeluk ya, dikasih emas atau berlian nah gitu. Mau ibu-ibu? Ya, ibu-ibu juga marah sama bapak, kadang-kala marah-marah, ya boleh, habis itu papanya dipeluk gitu, Pak gitu. Mau bapak-bapak? Nah yang kedua saudaraku, bagaimana kita meredam kemarahan? Kita harus berdiam diri dan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus. Ketika kita berdiam diri, kita memberi kesempatan Roh Kudus menguasai kita. Sekali lagi kita baca Efesus 4, 30-31. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah
dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala, perhatikan saudara, jangan, ayat 30 tadi, jangan mendukakan Roh Kudus. Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Waktu kita marah-marah. Itu sebabnya 31 dikatakan apa? Buanglah. Apa yang harus kita buang? Kemarahan, kebencian, kedengkian. Maka kemarahan itu saudara membuat Roh Kudus itu menjadi mengecil. Roh Kudus itu perannya saudara menjadi hilang. Itu sebabnya Ibu Gembala tadi mengingatkan, diam dulu, berdiam diri. Kadangkala saudara pertengkaran itu terjadi karena dua-duanya sama-sama ngomong. Yang satu ngomong, gak ada yang diam, saudara tambah runyam. Jadi kadangkala diam aja. Dan waktu kita berdiam diri, Roh Kudus menguasai kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Katakan amin. Yang ketiga tadi Ibu Gembala mengingatkan kita semua, bagaimana kita meredam kemarahan. Kita harus menggunakan akal budi. Dan mari memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang itu. Kita baca di dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Sama-sama 2, 3 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Saudara perhatikan, kalau kita nggak maafkan orang, kita rugi. Sama-sama bersama saya katakan, aku tidak mengampuni, maka aku rugi. Amin. Jadi saudara yang nggak ngampunin, saudara rugi. Kenapa rugi? Tuhan pun nggak ampuni dosa saudara. Itu sebabnya dikatakan gunakan akal budi. Bahwa kemarahan itu saudara nggak ada baiknya, nggak ada sisi positifnya, nggak ada membawa kebaikan, justru membawa dampak yang negatif. Ada saudara orang karena marah-marah tiba-tiba serangan jantung dan lewat. Ada. Marah-marah saudara, marah-marahnya nggak keru-keruan. Di rumah marah, lalu di jalan marah, terus marah, akhirnya serangan jantung saudara selesai. Kemarahan itu saudara hanya membawa dampak buruk. Kesehatan saudara menjadi terganggu, tekanan darah naik. Jantung saudara menjadi berdetak begitu cepat. Pikiran saudara menjadi stres. Jadi nggak ada keuntungannya. Itu sebabnya gunakan akal budi. Dan Alkitab berkata kalau kita nggak mengampuni, kita pun juga tidak diampuni, rugi kita. Tapi kalau kita mengampuni, Tuhan pun akan mengampuni kita. Hari ini Tuhan mengampuni saudara. Hari ini Tuhan memulihkan saudara. Hari ini Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang mau mengampuni, yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang keempat, tadi Ibu Gembala sedang mengingatkan kita semua. Bagaimana kita meredam kemarahan. Kita harus lambat berkata-kata. Kita lihat bersama di dalam Markus 7, 31 sampai 35. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Tiberias. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang apa? Tuli dan stop. Gagap itu apa? Bisu, ya. Gagap itu bisu. Sebenarnya bisu ini. Terus dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang. Ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah. Stop, saudara, saya jelaskan dulu. Yesus pergi ke Danau Galilea di dekat Dekapolis. Lalu ada orang bawa orang tuli dan orang apa? Bisu. Nah, orang ini minta supaya Yesus mendoakan menyembuhkan orang tuli dan orang bisu. Nah, perhatikan yang boleh dimunculin lagi ayatnya. Saudara perhatikan ayat ini, yang pertama kali Yesus sembuhkan telinganya dulu apa mulutnya dulu? Lihat ayatnya. Mulutnya dulu atau telinganya dulu? Mulutnya dulu, telinga dulu. Kenapa Yesus sembuhin telinganya dulu baru mulutnya? Kenapa? Ayo lanjut kita baca 34, 35. Sama-sama 2, 34, 35, 2, 3 ya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, apa? Efata, artinya terbukalah. 35.
Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula apa? Terlepas pula apa? Pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan apa? Garis bawahi kata berkata-kata dengan apa? Baik. Kapan kita berkata-kata dengan baik? Waktu kita dengar yang baik. Itu sebabnya lambat berkata-kata, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kenapa Yesus sembuhin telinganya dulu, baru mulutnya? Yesus enggak sembuhin mulutnya dulu, baru telinganya. Ini ngajar. Jangan cepat ngomong banyak. Banyak pertengkaran karena banyak ngomong, kurang dengar. Kadang-kala rumah tangga bertengkar, enggak didengerin dulu penjelasan suami, enggak didengerin dulu penjelasan istri, tiba-tiba marah-marah, denger dulu, denger. Enggak tahu deh, pokoknya marah aja gitu saudara. Denger dulu, denger yang baik. Kalau kita mau denger yang baik, maka kita akan mengucapkan kata-kata yang baik. Masalahnya kita lebih senang denger yang buruk, denger gosip, denger kejelekan orang. Gimana si Anu, gimana dia, udah rambutnya bling-bling ya gitu saudara. Ya kita lebih senang dengar yang buruk, dengar yang negatif, dengar gosip, dengar kejahatan, maka ucapan kita pun jahat. Itu sebabnya cara meredam kemarahan adalah dengan lambat berkata-kata, cepat mendengar. Artinya apa? Mari banyak dengar. Amin. Dengar suara Tuhan. Kita harus peka. Amin. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita harus peka. Kita harus memiliki kepekaan. Suami harus peka sama istri, istri peka sama suami. Anak-anak peka sama orang tua. Kepekaan akan menuntun kita kepada keberhasilan. Katakan amin. Hari ini doa saya, kita semua bebas dari kemarahan. Kita mampu meredam kemarahan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera Tuhan menguasai hidup kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau belajar untuk meredam kemarahan. Kami mau hidup dalam damai, sukacita dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
Bagi nama Tuhan kita Allah yang dahsyat. Terus kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sambut Tuhan dengan hati yang bersyukur dan percaya. Sama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita bangkit beri saudara di hadapan Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Timur Indonesia Bapak Pendeta yang ada di Badan itu boleh memimpin setiap kami masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Maka kita sebelumnya akan membacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Di sini dikatakan saudara sekalian bahwa kita di perjamuan kudus ini, di ayat ini ditemukan dalam tubuh darah Yesus ada kehidupan yang kekal, kita dapat mencapai hidup yang kekal. Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan juga kita akan beroleh hidup, kata Tuhan Yesus ya, kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian. Dan juga waktu hidup di bumi, saudara sekalian, maka kita seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan kita akan dapat hidup yang kekal, yaitu kehidupan di sorga, saudara sekalian. Dan saya bacakan Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini berarti saudara sekalian bahwa mengatakan bahwa semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, dan semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, kita tidak akan dirusakkan. Mari kita berdiri di atas firman Wahyu 6 ayat 6 ini saudara sekalian. Apapun yang terjadi di muka bumi ini saudara sekalian, kita tidak akan dirusakkan. Asalkan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu hidup sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup sebagai pelaku firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, bersandar kepada Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus selalu dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Maka kita saudara sekalian tidak akan dirusakkan. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita senantiasa menyatu dengan tubuh darah Yesus dan memakai minyak urapan saudara sekalian. Mari kita akan menerima roti ini saudara sekalian yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga.
inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, dan fitnah atas gereja. Oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Semua masing-masing berdoa. Kita angkat anggur yang sudah diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana.
Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan. Tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan roh-roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, apapun yang dikerjakan akan berhasil, tidak gagal. Dan kami Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, kami akan oleskan pada bagian yang sakit, yang bagian sakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Mari Anda oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan Engkau ada di dalam kami. Biarlah kami dalam hidup ini, hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami dapat hidup kudus, semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia dapat hidup kudus dan hidup di dalam kekudusan-Mu, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, menjadi pelaku daripada firman-Mu, dan Engkau berdiam di dalam mereka ya Tuhan Yesus. Pakai seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan juga diselamatkan atau dipertahankan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia disayang oleh Engkau, diberkati oleh Engkau, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga, berikan tanda-tanda heran menyertai mereka, berikan mereka Tuhan Yesus apapun yang diperlukan tercukupi.
Tuhan Yesus berikan juga mereka selalu sehat, panjang umur. Berikan yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus. Berikan yang sakit disembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, anak-anakmu yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro Sukartono, Tuhan Yesus diberkati, Tuhan dilindungi Tuhan. Selalu naik tidak pernah turun Tuhan beserta Itzi dan anaknya. Berkati Ibu Popi dan Pak David dan orang tuanya dan kedua anaknya Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan. Ibu Yasinta dan suami dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan Pak David Kristianto Abiatar diberkati Tuhan, Tuhan Yesus. Untuk kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan. Dan Ibu Teni diberkati Tuhan. Dan Ibu Yeni juga diberkati Tuhan, Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus Pak David Raharja diberkati Tuhan. Dan Pak Dahman diberkati Tuhan. Dan berkati Tuhan Yesus semua koordinator dan pekerja. Dan semua yang melayani di Gereja Tiberias, baik media, baik greeter, baik song leader, baik musik juga singer dan MC semuanya diberkati Tuhan. Apapun yang diperlukan tercukupi. Yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Apapun kesulitannya di dalam hidup ini makin hari makin mahal, semakin hari semakin sulit. Tapi kami yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah terlantar Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan pernah gagal. Dan berikan Tuhan Yesus, Tuhan yang ada minyak dan anggur, kami nyata bahwa kami tidak dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkati semua pendeta-pendeta apapun yang diperlukan tercukupi. Berkhotbah dengan penuh wibawa ilahi Tuhan Yesus. Dan juga dapat tanda-tanda heran menyertai mereka penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dilindungi Tuhan, disayangi Tuhan Yesus. Dan Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan mujizat selalu terjadi. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa yang kemarin dibaptis 530 orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka menjadi warga sorga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami serahkan Gereja Tiberias dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada Pendeta Elfristinias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita imani saudara, doa-doa kita sudah didengar Tuhan. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkati umat-Mu sebentar, mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Berkat kuasa mujizat terus menyertai kehidupan mereka, menyertai keluarga mereka. Berkati Pak Ko Kiat bersama keluarga diberkati, usahanya diberkati, apapun dikerjakan berhasil. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris bersama keluarga, juga Sony bersama keluarga diberkati, para singer, para pemain musik, Renaldi, Melvin, Daniel Salem, juga Yohanes bersama keluarga, rekan-rekan yang lain diberkati Tuhan. Para choir diberkati, penerima tamu, pungut kolekte, petugas perjamuan, sound system, tim media diberkati Tuhan. Koordinator di tempat ini, Ronald bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Berkati juga Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di surga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, berkati Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil.
Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Majelis di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.